Oke, halo kembali lagi bersama saya Niko. Di topik kali ini sebenarnya kita akan bicara tentang gimana sih sebetulnya cara kerja Instagram. Yaitu biasa kita kenal atau mungkin Anda selalu penasaran dengan yang namanya Instagram. Oke, algorithm. Oke, jadi biasa kita sebut sebagai juga algoritma Instagram. Nah, mungkin Anda bertanya, penasaran gitu ya, seperti apa sih algoritma Instagram gitu ya? Secara sejarah gitu ya, dulu Instagram pernah menggunakan yang namanya chronological feed ya, atau dulu ya, chronological feed namanya. Jadi postingan kita gitu ya, itu akan muncul berdasarkan semua yang kita follow atau orang yang kita follow gitu ya. Sama halnya orang juga melihat postingan orang-orang yang dia follow berdasarkan waktu postingan dia. Jadi semakin sering Anda update postingan gitu ya, semakin besar juga kemungkinan postingan Anda dilihat orang karena berdasarkan kronologisnya. Nah, sedangkan sekarang itu berubah menjadi yang namanya rank ya, feed. Rank feed itu bicara tentang ini bukan tak besar ya. Maksudnya perubahan gitu ya. Rank feed itu feed Instagram itu akan dibentuk atau dibuat gitu ya, atau ditayangkan oleh Instagram berdasarkan interaksi yang kita lakukan ya. Jadi misalnya Anda nge-like atau nge-follow akun-akun selebgram misalnya gitu ya, maka feed Anda nanti akan banyak muncul konten-konten dari selebgram lainnya gitu ya. Jadi itu disebut dengan rank feed. Jadi kunci utama dari rank feed adalah relevansi ya, relevansi ini ya misalnya ya. Jadi tingkat seberapa relevan konten Anda dengan mereka. Artinya Instagram pengen banget sesuatu yang relevan dengan konten yang relevan dengan atau penggunanya. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang Instagram gitu ya. Jadi Anda sebetulnya harus tahu bahwa Instagram itu sebetulnya apa yang paling diinginkan gitu ya oleh Instagram. Jawabannya Instagram pengen duit gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana Instagram dapat duit? Karena nggak mungkin dong dia membuat sebuah platform gratis gitu ya, Instagram gratis tanpa artinya dia butuh bayar hosting, butuh bayar karyawan, butuh bayar ini dan itu. Artinya kan butuh biaya, maka mereka pasti butuh uang gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana uang dari Instagram? Uang dari Instagram itu ada dua gitu ya. Pertama, dari valuasi. Valuasi adalah nilai saham gitu ya, nilai saham Instagram gitu ya. Valuasi dari nilai Instagram, dan valuasi sumbernya dari user, jumlah penggunanya. Semakin besar penggunanya atau data yang dimiliki oleh Instagram, semakin besar juga valuasinya. Sama seperti kenapa Gojek gitu ya. Gojek valuasinya besar sekali, bahkan lebih besar dari Garuda karena jumlah usernya besar gitu ya. Nah, sama Instagram juga sama. Jadi valuasi itu relevansinya dengan jumlah user. Nah, jadi Instagram pengen sebanyak-banyaknya mendapatkan user gitu ya. Nah, selain dari itu, tentu Instagram juga nggak mungkin cuma mengatakan valuasi. Dia butuh yang namanya cash flow. Cash flow adalah income yang didapatkan secara reguler atau rutin gitu ya. Nah, cash flow didapat dari yang namanya advertiser atau pengiklan. Jadi sumber duit Instagram itu ada advertiser, ada user. Oke, user hubungannya sama valuasi, advertiser berkaitan sama cash flow. Tapi kalau Anda sadari, advertiser hanya akan iklan kalau usernya juga besar gitu ya. Artinya usernya juga convert atau relevan. Nah, jadi Anda melihat bahwa di sini ada dua simbiosis, boleh saya bilang gitu ya. Satu cash flow, satu valuasi, satu cash flow. Nah, kalau Anda lihat, artinya di sini kan Instagram pengen gimana caranya usernya itu meningkat gitu ya. Artinya gini, saya jelaskan ya. User Instagram itu betah gitu ya. Satu betah. Karena semakin lama atau semakin betah itu artinya kan semakin lama ya. Semakin lama seseorang betah atau semakin lama seseorang menggunakan Instagram, maka implikasinya adalah semakin banyak namanya ad spot, yaitu spot iklan.
Semakin banyak spot iklan gitu ya, maka Instagram akan semakin senang. Kenapa? Karena Instagram itu adalah cash flow buat Instagram. Jadi duit juga buat Instagram. Jadi Anda paham bahwa poin paling penting buat Instagram adalah satu ini ya, yang Instagram paling inginkan adalah membuat usernya itu betah gitu ya. Semakin betah orang, semakin mudah orang juga akan bertahan di sebuah platform. Semakin lama dia pakai, semakin banyak dia nge-share tentang Instagram gitu ya. Teman-temannya ikut, semakin banyak lagi user seperti itu. Jadi sekarang pertanyaan adalah, konten yang kita buat itu adalah konten yang harus buat betah gitu ya. Konten yang harus buat betah. Nah, konten yang buat betah pasti bukan konten yang isinya hard sell gitu ya. Pasti konten-konten yang sifatnya bermanfaat gitu ya. Nah, bermanfaat buat saya itu ada dua macam gitu ya. Satu, entertaining gitu ya. Yang kedua disebut dengan educating. Oke. Nah, kita diskusi ini ya. Konten-konten entertaining itu adalah konten-konten yang sifatnya tuh menghibur. Bisa jadi kalau misalnya, itu kenapa juga misalnya banyak selebgram yang secara visual itu menarik perhatian. Jadi orang banyak ngepoin dia gitu ya, karena misalnya orang ini cantik, ganteng gitu ya. Itu adalah bentuk dari entertaining gitu ya. Itu kenapa banyak mereka influencer yang jadi followers gitu ya. Atau bisa jadi lucu, kocak misalnya gitu ya. Itu juga bentuk entertaining. Atau misalnya sesuatu yang sifatnya humoris gitu ya, atau intinya sesuatu yang sifatnya menghibur. Dan menghibur tuh banyak sekali bentuknya gitu ya, nggak secara cuman menghibur secara visual gitu ya. Anda bisa juga menghibur berdasarkan audio, video gitu ya. Jadi banyak macamnya. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan educating, artinya konten-konten yang sifatnya mengedukasi orang gitu ya. Edukasi itu banyak ya. Bisa jadi seperti yang saya buat itu mengedukasi orang tentang Instagram gitu ya. Berarti mengajarkan sesuatu tentang topik yang spesifik gitu ya. Bisa jadi juga mengedukasi orang seputar info-info terbaru. Misalnya kayak berita terbaru, update dari berita terbaru, atau tips seputar topik tertentu. Jadi mengedukasi itu juga bisa. Jadi buat saya sebetulnya konten yang perlu Anda buat, terutama buat membangun sebuah account traffic, adalah membuat konten yang bermanfaat. Jadi ini sebetulnya akan kita buat gitu ya. Karena sekali lagi ya, kalau saat konten Anda bermanfaat, maka konten Anda akan disebut sebagai bukan disebut ya, artinya akan dinilai Instagram, konten Anda akan relevan. Saat konten Anda relevan, maka konten Anda akan semakin banyak ngerank gitu ya, atau akhirnya muncul di feed orang lain. Seperti itu logikanya. Jadi Anda paham ya bahwa cara kerja Instagram itu sebetulnya simple banget. Itu kenapa saya biasanya suka menyebut Instagram gitu ya, itu disebut dengan content driven algorithm. Jadi artinya algoritma Instagram itu ini nggak pakai T ya. Algoritma Instagram itu algoritma yang yang digerakkan oleh konten gitu ya. Jadi ini yang boleh saya bilang di Instagram itu ini kita ngomongin secara organik scope-nya ya. Jadi lingkupnya organik, itu adalah konten yang dipengaruhi secara kuat gitu ya, atau dominan berdasarkan konten yang relevan gitu ya. Jadi Anda paham seperti apa logika dari Instagram. Jadi nggak ada mitos-mitos apapun gitu ya menurut saya terkait dengan algoritma Instagram, karena Instagram itu simple banget kok. Tujuan akhir mereka pasti ya seputar valuasi cash flow gitu ya. Valuasi cash flow, karena nggak mungkin perusahaan Instagram gitu ya dibuat hanya untuk sosial, nggak seperti itu. Jadi mereka pasti juga ada sisi komersilnya juga, dan itu jadi satu faktor yang cukup dominan pastinya gitu ya. Jadi kurang lebih itu ya. Kalau mungkin Anda ada juga yang bertanya misalnya gitu ya, Mas misalnya kalau misalnya nih gitu ya, kan berkaitan sama relevansi, kan
artinya beriklan itu juga jadi faktor dong. Jawabannya ya iya gitu ya. Jadi orang yang beriklan tentu akan dapat spot iklan banyak juga gitu ya. Apalagi apalagi kalau memang target audiens Anda tuh besar gitu ya. Jadi Instagram pasti juga suka karena Anda kan bayar ke Instagram gitu ya. Tapi ada tatapnya juga gitu ya. Anda harus paham banyak faktor, mengingat yang advertiser gitu ya. Advertiser sekarang itu juga banyak sekali peningkatan jumlahnya, dan ad spotnya nggak begitu banyak. Jadi artinya kita akan perlu keluar lebih banyak uang. Itu kalau logika dari sisi iklan gitu ya. Tapi poinnya adalah Anda harus paham gitu ya, bahwa inti utama Instagram itu adalah ini dong. Gimana caranya bisa buat user Instagram betah? Yaitu dengan buat konten bermanfaat sehingga kita relevan buat user Instagram gitu ya. Kurang lebih itu ya tentang apa yang saya ingin jelaskan berkaitan dengan algoritma Instagram. Secara detail saya akan bahas dalam video-video lain. Nanti Anda juga akan belajar seiring perjalanan waktu. Tapi Anda bisa dapat gambaran utamanya dulu. So, kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjut di pelajaran berikutnya.